Kalian punya uang 100 juta rupiah dan kalian bermimpi ingin memiliki mobil baru. Jangan harap mimpi kalian akan terwujud, karena faktanya beli mobil baru dengan budget 100 juta rupiah itu benar-benar cuman mimpi. Ini sangat berbeda ketika ingin ngomongin di tahun 2000-an awal, yang mana di saat itu banyak produsen yang bisa menjual mobil dengan harga di bawah 100 juta rupiah. Misalnya di tahun 2000-an awal, kalian bisa membeli Avanza atau Xenia dengan harga 80-120 juta rupiah aja. Ya, harganya cuman segitu. Padahal ini bukan mobil hatchback, yang berarti ini mobil keluarga 7-seater. Ini berbeda dengan saat ini. Jika kalian ingin membeli Avanza aja, kalian setidaknya harus merogoh kocek 200 juta lebih. Bahkan untuk sekelas mobil LCGC aja, kalian harus merogoh kocek setidaknya 150 juta lebih. Apakah mobil Cina ada yang 100 juta ke bawah? Jawabannya tentu aja nggak ada juga. Padahal mobil Cina juga terkenal mobil yang sangat murah. Tapi tetap aja nggak bisa juga mereka menjual mobil di bawah 100 juta rupiah. Yang lebih menyedihkan dari ini semua adalah, di tipe terendah mobil saat ini dengan harga minimal 150 jutaan rupiah, kalian mendapatkan mobil yang benar-benar basic alias tipe terendah. Ya, ini cukup menyedihkan. Terlebih lagi kalau kita mikirin satu hal yang seharusnya harga mobil itu masih bisa terjangkau oleh sebagian orang. Ya, CKD. Kebanyakan mobil saat ini sudah CKD alias sudah rakitan lokal. Tapi kenapa udah CKD masih aja nggak bisa dijual di bawah 100 juta rupiah? Jawaban sederhananya tentu aja inflasi. Ya, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Bahasa gampangnya, duit kita nilainya makin kecil. Kita bisa ambil contoh. Dulu 100 ribu rupiah memiliki nilai yang cukup banyak. Dengan 100 ribu kalian bisa belanja cukup banyak. Saat ini 100 ribu ya cuman bisa buat makan satu orang di mall. Itu pun terkadang kurang. Menyedihkannya adalah hal yang sama juga terjadi di industri otomotif, yang mana inflasi ini menyebabkan biaya bahan baku naik, biaya tenaga kerja naik, pajak naik, semuanya serba naik, yang pada akhirnya harga mobil juga naik. Tapi tunggu dulu, kalau alasannya cuma inflasi, kenapa kenaikan harganya bisa segila itu? Masa iya dari 90 juta Avanza generasi awal jadi ke 270 jutaan untuk Avanza saat ini? Apa benar-benar semua itu cuma karena inflasi? Walaupun inflasi berperan penting di sini, tapi inflasi bukan satu-satunya hal yang membuat harga mobil saat ini mahal. Karena ada faktor lainnya seperti produksi mobil zaman sekarang jauh lebih rumit, yang mana hal ini bertujuan untuk memenuhi berbagai regulasi keselamatan. Misalnya, mobil saat ini wajib memiliki airbag setidaknya 2 titik untuk tipe terendah. Selain itu, mobil saat ini juga wajib ABS walaupun tipe terendah. Kemudian crumple zone juga wajib ada, dan standar emisi minimal harus Euro 4. Ini berbeda ketika kita ingin bandingkan dengan era 2000-an awal. Airbag? Apa itu airbag? Avanza yang dijual di harga 90-120 juta tidak memiliki airbag satupun. ABS? Apa itu ABS? Cuman untuk mobil mewah. Uap bensin bocor dikit nggak ngaruh. Emisi asal nggak bau aja udah aman. Ya, mobil yang bisa dijual 100 juta ke bawah memang benar-benar jauh berbeda dengan mobil terendah saat ini. Kasarnya, mobil zaman dulu cuman mesin, bodi, ban dan setir aja. Ya, asal jalan dan tidak kehujanan itu udah menjadi mobil kelas menengah zaman dulu. Kalau saat ini ya benar-benar sudah lebih baik. Untuk membuktikannya, kalian bisa mencoba naik Avanza tipe tertinggi tahun 2000-an awal, katakanlah yang tipe S. Dan kalian coba naik Avanza tipe terendah saat ini. Nggak usah Avanza deh, kalian naik Xenia tipe terendah deh yang terkenal lebih minim dari Avanza. Jawabannya, Xenia tipe terendah modern saat ini jauh lebih baik dari Avanza tipe tertinggi tahun 2000-an awal. Dengan adanya perbandingan ini, di luar dari inflasi, jelas harga produksi atau harga dasar mobil tentu aja jauh lebih mahal saat ini. Sensor, modul ABS, ECU modern, catalytic converter, sensor parkir dan lainnya, semuanya menambah beban produksi. Menariknya, kita balik lagi nih ke inflasi. Ternyata harga bahan baku mobil juga mengalami kenaikan. Misalnya kayak material dasar seperti baja, aluminium, plastik high impact, semuanya mengalami kenaikan harga yang signifikan. Terlebih lagi, bahan bakar produksi mobil seperti listrik, pabrik, BBM, dan lainnya semuanya juga naik drastis. Dengan hal tersebut, sepertinya kita bisa memaklumi kalau harga mobil saat ini nggak ada yang di bawah 100 juta rupiah. Tapi tetap ada satu pertanyaan penting. Kok bisa sampai separah ini? Untuk menjawab hal ini, di sini kita juga harus membahas soal kebijakan pemerintah. Yang mana saat ini beli mobil di Indonesia itu ada banyak banget pungutannya. Kalau dulu yang berat itu cuma di PPN, tapi sekarang cukup berlapis.
Misalnya PPN tentu aja masih ada, tapi nilainya lebih tinggi. Kemudian ada PPNBM, biaya balik nama kendaraan, pajak kendaraan bermotor, biaya administrasi, biaya ini dan biaya itu. Ya, sangat-sangat berlapis. Dengan adanya hal itu, kasarnya mobil yang harga produksinya misalnya cuma di 120 juta, sampai ke konsumen harganya bisa jadi 160 sampai 180 juta rupiah. Belum lagi dealer-dealer juga harus mengambil untung. Jadinya ya harganya akan semakin membengkak. Dan faktanya saat ini harga jual mobil biasanya 30% lebih tinggi daripada harga produksinya. Kemudian di luar dari itu semua ada satu pertanyaan penting lainnya. Kenapa bisa masih mahal? Katanya CKD yang berarti rakitan lokal. Tapi kenapa harganya tidak mengikuti ekonomi lokal? Sayangnya CKD nggak otomatis bikin harga mobil jadi lebih murah. Kenapa bisa begitu? Ya karena walaupun sudah CKD, tapi faktanya banyak komponen mobil yang masih impor. Contohnya beberapa part mesin masih impor, part transmisi juga masih impor, kelistrikan terkadang juga masih impor, dan modul elektronik juga masih impor. Jadinya ya walaupun dirakit di Indonesia, komponennya masih tetap dari luar. Untuk membuktikannya kalian bisa beli part di dealer resmi. Di setiap part biasanya akan ada tulisan buatan mana. Ada yang made in Jepun, made in Thailand, dan made in Indonesia. Menariknya, jika itu part dalaman mesin biasanya hanya akan ada dari made in Jepun dan made in Thailand. Tapi ketika part aksesoris yang terbuat dari plastik dan sederhana aja, baru deh made in Indonesia. Tapi ini tergantung produsennya sih. Ada yang sama sekali nggak punya made in Indonesia, seperti Nissan kalau nggak salah. Dengan adanya import ini berarti harga dolar ke rupiah juga berpengaruh. Kalian tahu dolar ke rupiah di bulan April 2025 ini? Ya, 16.800, hampir 17.000. Jadi ya semakin lemah rupiah kita, maka harga mobil akan semakin mahal. Karena ya partnya masih impor. Dengan adanya hal tersebut, mau CKD sekalipun harga mobil tetap aja mustahil di bawah 100 juta. Namun ada satu pertanyaan lainnya yang bisa dibilang masuk akal. Kenapa pabrikan nggak mau bikin mobil di bawah 100 juta lagi dengan spek seadanya? Tanpa ABS, tanpa katalik, tanpa airbag seperti zaman dulu. Karena sepertinya tanpa ini dan itu, produsen masih bisa menjual mobil dengan harga 100 juta ke bawah atau setidaknya 100 juta lebih dikit. Namun kenapa produsen tidak mau membuat mobil seperti ini? Jawabannya tentu aja regulasi. Mobil barebone seperti tahun 2000-an awal tidak akan bisa lolos sertifikasi apapun saat ini. Dan regulasi saat ini, jika mobil tidak lolos sertifikasi, maka mobil tersebut tidak bisa dijual resmi. Dan jika pabrikan ingin tetap menjual mobil barebone, tentu aja mereka akan kena penalti dari pemerintah dan mereka nggak mau hal tersebut. Jadinya, ya lagi dan lagi mobil di bawah 100 juta rupiah mustahil. Lalu gimana kalau kalian cuma punya uang 100 juta rupiah tapi ingin beli mobil? Jawaban satu-satunya adalah beli mobil bekas. Menariknya, dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini, mobil bekas bisa menjadi solusi yang terbaik untuk saat ini. Terlebih lagi, terkadang jika kalian membeli mobil bekas dengan harga 100 jutaan untuk mobil tahun 2015-an, kalian masih bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada mobil termurah di pasaran saat ini. Jadinya, iya, mobil bekas mungkin adalah jawaban yang tepat untuk kebanyakan kaum menengah saat ini. Dan satu hal yang harus banget diingat saat ini. Saat ini, beli mobil bukan cuma soal punya mobil baru, tapi soal punya mobil yang masuk akal secara ekonomi. Yang berarti hindari cicilan karena ekonomi kita sedang tidak menentu. Yang berarti juga cicilan tentu aja akan mengganggu finansial kalian. Dan faktanya juga mobil itu masih menjadi aset konsumtif, bukan aset produktif. Tapi balik lagi sih, tergantung kegunaannya. Bisa juga mobil jadi aset produktif jika digunakan sebagai taksi online, rental, atau travel. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya ini untuk kita yang ingin membeli mobil pribadi dan digunakan secara pribadi. Jadinya ya, mobil bekas lagi dan lagi masih unggul dalam hal ekonomi. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.